Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuki segmen Market Buzz. Sebenarnya kita akan ikuti beberapa isu pasar yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah mengenai rupiah yang perkasa bergerak di bawah Rp15.000 terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian juga ekonomi Eropa yang diproyeksi membaik, meningkatkan persepsi positif investor global, dan jasa berdikari logistik atau Laju yang memasang harga IPO di Rp100 per lembar saham. Dan berikutnya adalah agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah dari China, ada libur tahun baru China, kemudian juga dari Hong Kong, masih berkaitan dengan libur Imlek. Dari Singapura, ada data mengenai IHK inti Singapura di bulan Desember secara year on year. Dan dari Amerika Serikat ada data mengenai inventory minyak mentah Amerika Serikat. Kemudian dari Eropa, rapat non kebijakan moneter Bank Sentral Eropa. Agenda emiten diantaranya adalah AGRS yang menggelar RUPS, BKS, Cleo, dan juga Koin yang menggelar RUPS. Kemudian ada BPTR yang menggelar distribusi HMETD. Dan berikutnya kita akan simak untuk data pembukaan Bursa Asia pagi hari ini. Untuk Nikkei dibuka lemah 0,05% di level 27.286,2. Kospi Korea dibuka menguat 1,43% di level 2.429,52. Kemudian STI Singapura menguat 1,32% di level 3.337,16. Sementara Hang Seng tutup terkait dengan libur Imlek. Dan kali ini pemirsa sudah tersambung melalui video conference bersama Mas Wisnu Prambudi Wibowo. Beliau adalah Head of Research FAC Sekuritas. Selamat pagi Mas Wisnu. Selamat pagi Mas Wiki. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz Mas Wisnu. Bicara mengenai pergerakan nilai tukar rupiah sendiri, tentu saja ini menjadi berita baik bagi berbagai macam perusahaan yang basisnya adalah ekspor begitu ya. Tapi kemudian untuk yang impor ini kemudian menjadi satu hal yang tidak terlalu menggembirakan lah. Tapi bicara mengenai proyeksi secara general lah, sebetulnya bagaimana Anda melihat investasi saham di tengah penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri? Apa yang bisa dicermati secara makro nih Mas Wisnu? Iya, kami melihat memang untuk IHSG sendiri sebenarnya kami melihat masih sangat positif ya, terutama kalau kita lihat data-data ekonomi makro kita yang bisa dibilang secara mayoritas rata-rata positif. Ambil contoh seperti neraca perdagangan kita yang kalau kita lihat sepanjang 2022 itu mencatatkan surplus lebih dari 50 miliar US dollar. Artinya berhasil surplus lebih dari 32 kurang lebih 32 bulan berturut-turut. Kemudian kalau kita lihat dari inflasi kita sebenarnya masih tergolong terkendali di 5,51% gitu ya. Terus kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi di 5,72. Dan kalau kita lihat di beberapa waktu yang lalu, Jokowi mencabut PPKM dan ini tentu berimplikasi positif terhadap mobilitas masyarakat. Artinya dari sisi pertumbuhan ekonomi ini dapat mengakselerasi lebih cepat lagi. Di saat yang sama pemerintah menurunkan BBM non subsidi yang kalau kita lihat tentu ini menjaga daya beli masyarakat. Di saat yang sama juga pemerintah menggelontorkan bansos di sepanjang 2023 yang nilainya lebih dari 300 triliun rupiah gitu ya. Ini angka yang sangat besar dan kalau kita lihat komponen pertumbuhan ekonomi kita itu lebih dari 50% ditopang oleh konsumsi. Artinya kita sangat optimis bahwa Indonesia terhindar dari resesi di sepanjang 2023. Oke, artinya memang banyak sekali bekal, apakah itu dari data-data yang dirilis ataupun mungkin dari sentimen-sentimen lah ya untuk kemudian kita merasa optimis. Nah, terkait dengan optimisme ini juga memang terkait dengan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri, tentu saja didukung arus masuk asing. Rupiah mencatatkan kinerja tertinggi 4 bulan dan kinerja bulanan terbaik dalam 2 tahun. Secara fundamental, apakah ini akan menjadi kondisi yang cukup bertahan lama, Mas Wisnu?
Ya, kalau kita lihat memang penguatan rupiah ini, ditopang oleh banyak katalis. Yang pertama kami cermatin, memang dolar indeksnya juga melemah seiring dengan ekspektasi The Fed, yang ke depan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga mereka. Karena terbaru inflasi, Amerika Serikat di Desember itu sudah turun di 6,5% dibandingkan peak-nya di 9,1%. Dan tentu ini, dari sisi tenaga dolar menjadi lebih lemah. Artinya kalau dolar melemah, nilai tukar, yang lainnya biasanya menguat. Kemudian di saat yang sama sebenarnya ada peraturan pemerintah terkait, devisa hasil ekspor yang kalau kita lihat pemerintah ingin merevisi dan memperluas yang tadinya, devisa hasil ekspor atau DHE itu di, sektor pertambangan, kemudian pertanian, itu akan diperluas lebih luas lagi menjadi di sektor manufaktur. Tentu ini sangat, menguntungkan karena kalau kita lihat, kita kan mencatatkan, surplus neraca perdagangan, tapi kenapa dari sisi cadangan devisa kita tidak terjadi kenaikan yang sangat signifikan, tapi justru, kalau kita lihat, cadangan devisa kita tidak terlalu, mengalami lompatan sehingga di sepanjang 2022 kemarin, rupiah kita cukup, terdepresiasi ya yang kalau kita lihat, lebih dari 5% kita mengalami pelemahan, bahkan kemarin sempat sentuh 9%-an. Walaupun 1 bulan terakhir di Januari rupiah kita, berhasil mengalami, apresiasi. Sehingga kalau kita lihat, foreign buy itu, sepekan terakhir itu mulai menunjukkan, tanda-tanda adanya arus dana, asing yang mulai masuk lagi ke pasar modal Indonesia, khususnya di saham yang sebelumnya sempat terjadi foreign net sell ya kalau kita cermati. Oke, dari sisi momentum apa yang bisa kita manfaatkan secara, momen Mas Wisnu terkait dengan penguatan dari, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini? Ya, secara momentum kami rasa sebenarnya, masih akan stabil di, eee, 14.900 sampai, 15.400-an. Mhm. Kami optimis di sepanjang 2023 akan berada di rentan tersebut karena kita melihat, komponen, untuk yang mendorong pertumbuhan ekonomi ini masih sangat solid ya, terutama kalau kita lihat kami meyakini neraca perdagangan Indonesia di 2023 masih akan surplus, tapi memang tidak kita bisa pungkiri tidak akan setinggi sepanjang 2022 yang 2022 itu ada windfall dari komoditi, energi khususnya batu bara dan kalau kita lihat di sepanjang 2023 batu bara sudah terkoreksi cukup, signifikan. Artinya memang kita tidak bisa bergantung sepenuhnya dari, windfall dari batu bara. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan, sebenarnya kita masih sangat diuntungkan dari arus investasi yang terus masuk di, Indonesia. Yang ini kalau kita lihat, investasi ini kan kontribusinya kurang lebih 20% dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, pemerintah meyakini di 2023 pertumbuhan ekonomi akan banyak didorong oleh konsumsi dan investasi. Mhm. Mhm. Saya merasa itu, Mas. Baik, oke. Kita akan membahas lebih lanjut kira-kira sektor mana saja yang nampaknya menarik untuk kita cermati terkait dengan penguatan dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Usai jeda berikut ini, Mas Wisnu dan saya tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Wisnu Pramudi Wibowo, beliau adalah Head of Research FAC Sekuritas. Mas Wisnu, sektor-sektor yang menarik untuk kita cermati terkait dengan penguatan dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini, mana yang menarik untuk kita cermati? Ya, sebenarnya kalau kita bicara sektor, sepanjang kami lebih senangnya, bicara, swing sampai middle ya, Hmm. swing sampai, apa, cukup long term untuk tahun ini gitu ya. Yang kalau kita lihat sebenarnya, sektor yang menjadi unggulan kami untuk 2023 yaitu, consumer non cyclical yang kalau kita lihat, seiring dengan memang rupiah stabil bahkan cenderung terapresiasi, artinya banyak, perusahaan yang, banyak menggantungkan impor bahan bakunya ini diuntungkan. Kemudian yang kedua, kami melihat sektor basic material, terutama untuk, metal dan mineral, kemudian ada subsektor, emas juga yang
tahun ini akan cukup diuntungkan, terutama seiring dengan hilirisasi pertambangan yang kalau kita lihat Indonesia 2027 ditargetkan menjadi top 3 dalam produsen electric vehicle. Dan tidak heran makanya yang terbaru seperti Tesla, BYD itu sedang memfinalisasi untuk investment di Indonesia, dan ini tentu sangat positif. Kemudian kita lihat juga di awal tahun harga emas sebagai safe haven ini lumayan banyak terapresiasi, dan kalau kita lihat seiring dengan memang tren-tren dari stagflasi yang kalau kita lihat inflasi masih cenderung tinggi, tapi di saat yang sama itu pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat. Walaupun kita lihat dari eksternal, China sudah mulai melakukan rancangan-rancangan untuk melakukan pembukaan ekonomi. Mhm. Dan kalau kita lihat artinya untuk 2023 perlambatan ekonomi global itu dioptimiskan itu tidak akan sedalam seperti sebelumnya. Dan ini tentu sangat diuntungkan juga untuk Indonesia seiring dengan memang Indonesia memiliki hubungan dagang cukup besar ya, paling besar bahkan kepada China, dan ini tentu akan diuntungkan secara keseluruhan untuk sektor-sektor ataupun perusahaan-perusahaan yang kami sebutkan tadi, yaitu Baik. consumer non cyclical, kemudian basic material, kemudian sektor perbankan yang kami melihat untuk penyaluran kredit di 2023 Bank Indonesia memproyeksikan di 10 bahkan sampai 12%. Artinya masih sangat prospektif seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita yang diproyeksikan 4,8 sampai 5% untuk tahun 2023.